Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada, yang insya Allah senantiasa dalam lindungan dan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, selalu bersyukur tentunya kita kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat nikmat yang telah Allah berikan, sehingga kali ini kita dapat berjumpa kembali di Majelis Ilmu Dakwah TVRI, insya Allah penuh berkah. Salawat juga teriring salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan insya Allah kita semua selaku pengikutnya akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin ya robbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk edisi kali ini spesial kami hadir di studio TVRI Sumatera Selatan, dan tentunya bersama kami telah hadir narasumber ataupun juga Ustadz yang telah hadir untuk memberikan pencerahan kepada kita semua. Dan langsung saja saya akan perkenalkan untuk Anda, ada Ustadz Kiai Haji Masagus Ahmad Fauzan Yayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Lancar ini aktivitas pondok pesantren? Alhamdulillah. Masya Allah. Lancar insyaallah. Dan beliau ini adalah salah satu di pondok pesantren apa itu Ustadz? Tahfiz Kiai Marogan. Dan alhamdulillah tentunya beliau berkesempatan hadir pada hari ini. Terima kasih Ustadz. Dan hari ini Ustadz bersama kita juga telah hadir bunda-bunda yang luar biasa, cantik-cantik semua. Insya Allah ini penghuni-penghuni surga. Langsung saja kita juga akan sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kompak galau ini caknya bunda ya. Sehat galau bunda? Sehat. Ini luar biasa Ustadz. Ini seragamnya ini kalau kata orang sekarang ini mewah. Iya, caknya cindo kalau Ustadz ya. Caknya dipersiapkan lah 3 bulan terakhir ini kalau. Luar biasa. Semangat bunda hari ini? Semangat. Kalau semangat aku nak cek dulu nih semangatnya. Dakwah TVRI insya Allah. Masya Allah, ini semangatnya Ustadz asli, ya, alhamdulillah. Dan tentunya pada hari ini kita akan membahas tema terkait dengan wakaf dalam Islam. Ini cukup menarik tentunya. Dan bersama Ustadz Yayan, saya sapanya Ustadz Yayan. Ya, Ustadz Yayan, kalau kita bicara masalah wakaf ini mungkin sebagian pemirsa sudah tahu nih terkait wakaf itu seperti apa. Dan mungkin juga sebagian yang belum tahu antara wakaf atau infak, sodako apakah sama atau seperti apa. Nah ini mungkin bisa dijelaskan Ustadz, wakaf dalam Islam. Tafadhol Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, dan juga yang di studio, ibu-ibu Cindo dari Majelis Taklim Dakwatul Muslimin, daerah Piparaja Kemuning. Nah, Kak Andi, jadi tentang wakaf, insya Allah kalau orang Palembang sudah tidak asing lagi ya dengan kata-kata wakaf ya, karena uang Palembang ini senang berwakaf. Nah, ya. Jadi kalau ada kelebihan rezeki, habis jual rumah, ya kan, ada yang disisihkan untuk berwakaf ya. Nah, jadi memang wakaf ini dalam Islam merupakan anjuran ya, dan juga yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW bersama para sahabatnya. Misalnya baginda Nabi membangun 2 buah masjid ya, Masjid Quba di Madinah ke Masjid Nabawi, dan juga para sahabat Nabi yang mempunyai kelebihan harta, mereka tidak ada yang tidak berwakaf ya. Nah, misalnya sahabat Utsman bin Affan ya, beberapa tahun kemarin viral, masih ada rekening atas nama Utsman bin Affan. Masya Allah. Dan itu sudah 15 abad yang lalu ya. Nah, itu karena sahabat Utsman bin Affan, beliau mewakafkan ya sumur namanya Bi'ru Raumah, sumur Raumah di Madinah
Kemudian dari sumur itu berkembang menjadi perkebunan, dari perkebunan sekarang jadi tower, Tower. di dekat Masjid Nabawi. Masjid Nabawi, Masya Allah. Terus juga kita mendengar ada sahabat Umar bin Khattab ya. Waktu turun ayat Al-Qur'an di awal juz 4 surat Ali Imran ayat 92, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Yang artinya kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan yang sempurna sampai kamu mewakafkan dari sebagian harta yang paling kamu cintai. Ya. Nah, sahabat mendengar ayat ini turun berlomba-lomba ingin berwakaf. Ya. Misalnya sahabat Abu Tolha, dia punya kebun kurma disebut Bayruha, ya. Itu dia wakafkan. Kemudian Umar bin Khattab, ya, ketika mendengar ayat ini, kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan yang sempurna sampai kamu wakafkan sebagian dari harta yang paling kamu cintai. Nah, Umar memiliki ada tanah yang subur di Khaybar yang dia peroleh dari harta rampasan perang, ya, dan itu paling dia cintai. Nah, kemudian dia menghadap ke baginda Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, apa yang bisa aku lakukan dengan tanah ini, ya, supaya aku bisa memperoleh kebajikan yang sempurna, albir tadi. Nah, lalu kata Rasulullah SAW, in syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha. Kalau engkau mau, wahai Umar, engkau tahan pokoknya, ya, lalu engkau sedekahkan hasilnya, ya. Nah, ini yang menjadi syariat dari wakaf, ya. Kemudian dilanjutkan di hadis itu, ya, kalau wakaf itu la yuba, tidak boleh dijual, la yuhab, tidak boleh dihibahkan, la yuroth, tidak boleh diwariskan. Ya. Nah, dan juga orang yang mengelola harta wakaf disebut nazir, ya. Kalau mengelola zakat namanya amil. Nah, orang yang mengelola harta wakaf nazir itu dia boleh mengambil secara ma'ruf, ya, dari harta wakaf itu kalau ketentuan dari Undang-Undang Wakaf nomor 41 tahun 2004 itu 10%. Nah, jadi wakaf itu sudah dari zaman Nabi bersama sahabat-sahabatnya, lalu dilanjutkan oleh kekhalifahan, ya. Kita misalnya mengenal masih sampai sekarang ini ada Universitas Al-Azhar Kairo, ya, ibu-ibu, ya. Nah, mudah-mudahan anak-anak putra-putri kita bisa kuliah di Al-Azhar Kairo, Mesir. Ya. Itu kuliah di sana gratis, free, beasiswa, nggak ada yang bayar, ya. Karena Universitas Al-Azhar memiliki harta wakaf yang besar, ya. Nah, dia punya perkebunan, dia punya tower, punya terusan Swiss, ya. Nah, itu apa namanya, sehingga dia bisa membuat pendidikannya itu bisa dinikmati oleh semua kalangan. Nah, jadi apa namanya, kita punya contoh juga di Palembang ini, Kak Andi, ya, Kiai Marogan. Nah, ya, ibu-ibu tahu ya Kiai Marogan, ya. Nah, dia sudah ini nanti tanggal 11 Januari diperingati haulnya yang ke 125 kan. Biasanya TPRI kan selalu liputan, ya. Nah, itu Masya Allah, sampai hari ini masih diingat namanya. Apalagi hari Jumat, Sabtu, Minggu banyak orang datang berziarah ke makamnya, ya. Kalau dulu kan orang ini keramat, ya. Nah, ya dikirain sakti, ya. Padahal setelah pengkajian saya ada bikin buku Manaqib Kiai Marogan. Kiai Marogan tuh seorang ahli wakaf. Nah, jadi wajar kalau orang dia berwakaf 2 buah masjid. Waktu itu baru ada 1 masjid di kota Palembang, yaitu masjid yang didirikan oleh Sultan, ya, Masjid Agung. Nah, Kiai Marogan 1871 dia bangun Masjid Muara Ogan di belakang stasiun Kertapati. Nah, ya, sekarang masuk Kecamatan Kertapati. Kemudian 10 tahun berikutnya Kiai Marogan lihat lagi di seberang Ilir, di tepatnya di Kampung 5 Ilir dekat Pelabuhan Bom Baru, dia bangun Masjid Lawang Kidul. Nah, itu 1881. Kemudian 1893
dia sudah selesai kedua masjidnya itu, dia catatkan akta ikrar wakaf. Ya, ada dokumennya. Akta ikrar wakaf nomor 14, dia wakafkan 2 buah masjidnya berikut isi-isinya. Kandil, stolop, gerobok ya. Kalau sekarang mungkin lemari, lampu apa segala macam itu lengkap untuk kepentingan ibadah ya. Nah, itu 1893. 2 tahun berikutnya 1895 ya, dia ada meninggalkan 3 pemondokan di 3 gedung di kota suci Mekah Al-Mukarramah. Dia wakafkan juga 3 buah gedung tadi menjadi wakaf produktif. Nah, jadi anak cucunya tidak boleh menjualnya. Kalau wakaf itu tidak boleh dijual ya. Hanya boleh dinikmati hasilnya. Kemudian sama anak cucunya, zuriatnya yang ada di Mekah selaku nazirnya juga disewakan untuk jamaah haji. Nah, ya. Jadi hasil sewanya itulah kemudian dibagikan untuk anak cucunya yang laki-laki ya. Sebagian yang ada di Mekah, sebagian di Palembang. Nah, itulah yang apa namanya di Palembang kita sudah punya contoh ulama pionir wakaf ya, sehingga masyarakat kita sampai hari ini sering kita dengar kan orang-orang tua tuh kalau dia apa namanya punya harta dia pengen berwakaf ya ibu-ibu ya. Nah, jadi itu karena memang ulama-ulama kita mengajarkan seperti itu. Ya. Baik, ini kalau kita lihat dari sisi bentuk apa yang Ustadz sampaikan bahwasanya wakaf ini berbentuk bangunan begitu ya Ustadz ya, berbentuk harta begitu. Nah, kalau seandainya berbentuk uang mau diwakafkan ini seperti apa? Jadi Ustadz? gini, alhamdulillah ya. Apa namanya? Wakaf itu bisa jenisnya ya, bisa harta tidak bergerak seperti yang selama ini kita lakukan, TBK, tanah bangunan kuburan ya kan. TBK itu tanah bangunan kuburan ya itu tidak bergerak ya kan. Nah ya, tapi itu harus orang yang bisa berwakaf itu tuan tanah ya kan, tuan takur ya kan. Mesti dia punya harta yang besar ya kalau kan. Tanah tetangga jangan diwakafkan. Tanah tetangga jangan. Atau tanah sengketa jangan. Jangan juga benar. Nah, sekarang ya sudah ada fatwa MUI dan juga sudah ada Undang-Undang Wakaf nomor 41 tahun 2004 ya, bahwa boleh wakaf uang ya. Nah, jadi namanya harta bergerak ya. Jadi 2 jenis, harta tidak bergerak, tanah bangunan kuburan, sama harta bergerak. Bergerak itu bentuknya uang, logam mulia, terus surat berharga ya kan. Saham segala macam itu. Nah, jadi yang diwakafkan adalah uangnya. Dan sekarang menjadi mudah, orang dengan uang 10.000 bisa berwakaf ya. Nah, tapi ya ketentuan dari BWI itu wakafnya namanya wakaf itu kan al-habsu, ditahan pokoknya, hanya ambil dinikmati hasilnya. Nah, itu kerjasama dengan LKSPWU, Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang. Jadi uangnya tadi disimpan dulu Bu. Nah, jadi boleh misal kita berwakaf, ya, kemudian langsung kita beli ke beli ke makanan, ya dak? Karena wakaf itu beda dengan sedekah biasa. Kalau sedekah itu misalnya kasih minum air mineral langsung habis ya kan, nah, manfaatnya langsung habis. Tapi kalau wakaf itu namanya sodakoh jariyah. Sedekah yang mengalir terus manfaatnya. Ya, jadi kalau orang sedekah ngasih air minum, air 1 botol mineral, kalau wakaf dia ngasih sumur, ngasih mesin depot air kayak gitu, supaya sedekahnya jariyah mengalir terus. Baik, Masya Allah, ini sangat makin menarik ya pembahasan terkait wakaf, karena kita juga pengen tahu lebih mendalam peruntukan wakaf itu sebenarnya untuk siapa, apakah untuk pribadi atau juga bisa untuk orang banyak ataukah semestinya untuk orang banyak. Nanti kan kita kulik lagi bersama Ustadz, tentunya kita minta lagi penjelasan bersama Ustadz ya. Namun setelah jeda berikut ini tetaplah bersama kami di Dakwah TVRI, insya Allah.
Taman Nasional Tanjung Puting. Disinilah lokasi kami tinggal dan hidup. Hutan hujan tropis di Kalimantan adalah rumah bagi kami, orang utan. Orang utan ini adalah yang satu-satunya peninggalan nenek moyang kita dan sangat disayangkan apabila kita tidak melindungi dan mengetahui apa sih orang utan itu. Kita harus melindungi dari kepunahan dan untuk menjaga kelestariannya. Jagalah kami dari kepunahan, agar tak hanya dongeng yang menjadi warisan. Kami juga memiliki hak hidup yang sama seperti kalian, manusia. Pelihara hutan, selamatkan orang utan dari ancaman kepunahan. Pagi Bu Lita. Pagi. Wah, usahanya sudah mulai maju ya Bu? Ya, biasa usaha kecil-kecilan. Jangan salah loh Bu, usaha seperti Ibu ini atau yang sering kita sebut dengan UMKM, salah satu penunjang ekonomi rakyat loh Bu. Anyaman rotan berupa piring, caping, tudung saji, dan aneka keranjang lainnya adalah kerajinan tangan khas Dusun Muara Tenang, Kota Pagar Alam. Dan menjadi cenderamata bagi wisatawan yang berkunjung ke kota wisata Pagar Alam. Industri kecil ini ditekuni masyarakat secara turun-temurun. Ada 95 UMKM anyaman rotan yang tersebar. 235 orang tenaga kerja terserap dengan nilai investasi Rp674.300.000. Bu, saya beli ini ya, tolong dibantu hitung, tapi jangan mahal-mahal loh Bu. Katanya Bapak mau membantu UMKM, kok nawar? Namanya juga pembeli, nawar boleh dong Bu. Kabar yang terbaru, lengkap dan terpercaya, langsung dari sumbernya. Disaji ke Maki Baso Palembang, ngabar ke cerita hangat terkini, aktual tentang perkembangan dan kejadian penting di tengah masyarakatnya. Jangan sampai ketinggalan program acara Berita Baso Palembang cuma di TVRI Sumatera Selatan. TVRI, media pemersatu bangsa. Alhamdulillah, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dakwah TVRI. Insya Allah penuh berkah. Dan kami masih membahas tema terkait wakaf dalam Islam. Anda juga dapat bergabung bersama kami tentunya pemirsa di layanan interaktif 0711311454 ataupun juga di WhatsApp 082311981790. Anda bisa mengirimkan pesan lewat WhatsApp atau juga bertanya terkait dengan wakaf dalam Islam bersama Ustadz Yayan pada kali ini. Baik Ustadz, tadi penjelasan kita sampai di bagaimana sih peruntukan wakaf ini Ustadz. Apakah wakaf itu boleh dipergunakan untuk pribadi orang ataupun juga harus khalayak orang banyak begitu Ustadz? Ya, jadi wakaf itu mauquf alaih namanya, ya, penerima wakaf, ya, penerima manfaat wakaf itu disebut mauquf alaih. Nah, itu bisa ahli untuk keluarga, bisa juga khairi untuk orang banyak, ya. Nah, selama ini kalau yang di Indonesia, ya,
kita mengenal namanya wakaf khairi, wakaf untuk publik ya, untuk kepentingan umum, misalnya untuk tempat ibadah, ya, masjid, langgar, pesantren, ya. Nah, itu untuk selain untuk ibadah juga untuk kesejahteraan umum, ya. Nah, jadi sekarang ini sudah dikembangkan pola-pola wakaf produktif, ya. Nah, jadi misalnya wakaf perkebunan, ya, kita punya tanah subur bisa dijadikan kebun, ya. Nah, itu bisa diwakafkan, ya. Nanti istilahnya itu hasilnya baru boleh dinikmati. Ya. Dibagikan untuk siapa? Untuk fakir miskin, ya. Misalnya untuk program pendidikan, beasiswa, ya, untuk anak-anak yatim duafa bisa, ya. Nah, jadi dan itu bedanya dengan sedekah tadi, kalau wakaf itu sedekah jariyah, sedekah yang mengalir terus, ya. Jadi dalam hadis itu disebutkan idza matal insan in qata'a amaluhu illa min salatin. Kalau manusia meninggal maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Shadaqatin jariyatin. Pertama, sedekah jariyah. Nah, ini disepakati ulama adalah wakaf, ya. Karena istilahnya itu sedekahnya terus abadi, ya. Walaupun umur terputus tapi pahalanya ngalir terus, manfaatnya ngalir terus, ya. Nah, misalnya wakaf perkebunan seperti Umar bin Khattab, ya. Dia punya tanah di Khaybar kemudian diwakafkan. Nah, kemudian misalnya wakaf properti, ya. Kita bangun wakaf bedeng, ya. Punya bedeng banyak kan, banyak orang Palembang ini kan, ada 10 misalnya kan. Nah, itu wakafkan 1 hasilnya, ya. Boleh hasilnya baik, tidak ada asetnya, ya. Jadi hasilnya diwakafkan untuk apa? Untuk kepentingan orang banyak, ya. Untuk anak-anak yatim di panti-panti asuhan, untuk fakir miskin, untuk beasiswa pendidikan, ya, anak-anak yang tidak mampu, atau untuk kesehatan segala macam. Nah, yang kedua, kata Nabi kalau meninggal manusia itu terputus amalnya kecuali 3 perkara. Pertama sedekah jariyah, kedua au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga awaladin sholihin yad'u lahu, anak soleh yang mendoakan. Baik Ustaz, nampaknya ini ada pemirsa yang ingin bergabung, kita angkat telepon terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum. Dakwah TVRI. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa Ibu? Saya Ibu Ruli, Mas. Ibu Ruli dari Palembang. Oke. Silakan Ibu Ruli dari Palembang, ya, silakan. Bersama Ustadz Yayan kali ini. Ya. Makasih, Mas. Ya. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, langsung saja. Saya numpang tanya Pak Ustadz. Kami punya orang tua. Orang tua sudah meninggal, semasa hidup sudah dibagi, sehingga kakak beradik sudah dapat warisan. Tapi ada di antara kakak beradik itu satu nggak punya suami, nggak punya anak. Nah, jadi bagian dia itu sekarang dia meninggal, anaknya nggak ada, suaminya nggak ada. Jadi kami sebagai saudara ingin mewakafkan tanah warisan yang diberikan dari orang tua itu untuk dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat lah gitu, atau dibikin musola, atau dibikin TPA gitu kan. Nah, itu kalau misalnya yang bantu bangunan itu dari non muslim, hanya kita wakaf tanah, itu diperbolehkan tidak dalam agama Islam? Karena kita punya tanah, kita mau wakafkan, sementara ada teman dia kaya, kita mau bantu juga, pembangunan gitu, musola atau ya kepentingan masyarakat lah gitu. Nah, boleh nggak gitu, Ustadz? Mohon penjelasannya, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagus sekali pertanyaannya, Ustadz. Silakan, Ustadz. Ya. Jadi niatnya bagus, insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Karena untuk kepentingan orang banyak dan akan mengalir terus manfaatnya, ya kan, itu pahalanya mengalir. Nah, untuk wakaf, ya, itu karena instrumen keuangan Islami universal, ya. Nah, jadi
wakif itu, si pewakafnya itu boleh siapa saja, termasuk yang non muslim pun boleh ya. Kemarin ada tuh kasus di Jakarta ya, ada pewakaf non muslim, dia ingin mewakafkan tanahnya untuk wakaf Salman, Masjid Salman di ITB ya. Nah, karena memang di dalam rukun wakaf itu ya, itu syarat pewakaf itu tidak harus muslim, boleh non muslim ya. Jadi silakan Ibu pewakafnya siapa saja ya. Apalagi kan kalau tanahnya kan milik orang tuanya ya kan, ini wakaf bangunannya ya, boleh. Jadi tidak harus Islam, tidak harus muslim. Beda kalau nazir ya, nazir yang yang mengelola harta wakaf itu ya, itu harus muslim. Kalau nazir, kalau istilah yang ngelolanya, mengadministrasikannya itu harus muslim. Kalau pewakafnya boleh dia siapa saja. Ya. Artinya bisa masuk dalam kategori sumbangsi atau sumbang lah begitu ya Ustaz, ya, dari pihak non muslim kepada kita. Kalau dari sisi pahala Allahu alam kan, karena memang itu istilahnya itu kebaikan ya. Yang jelas kan itu kedermawanan, orang mau bantu, mau nyumbang, itu sangat bagus. Ya, sangat bagus. Baik, terima kasih ini Ibu Ruli sudah memberikan pertanyaan ini. Ustadz, mungkin kita lanjutkan kembali ini Ustadz. Ini kalau seandainya tadi kan terkait dengan ada non muslim yang memberikan wakaf gitu Ustadz. Nah, kalau seandainya kita memberikan wakaf ini Ustadz, tetapi ternyata penggunaan wakaf ini, tanah ini misal, ini dibangun tempat, mohon maaf tanda kutip, misalkan tempat perjudian atau diskotik, ini seperti apa nih Ustaz? Apakah ini termasuk wakaf yang haram ini Ustaz? Nah, jadi untuk wakaf itu diatur dalam Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 ya. Jadi yang diatur adalah peruntukannya itu untuk ibadah ya, dan juga untuk kesejahteraan umum yang bersesuaian dengan syariah. Ya. Jadi kalau misalnya tempat perjudian atau tempat narkoba itu tidak boleh. Ya. Jadi ya diatur harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Meskipun misalkan niat awal ternyata di kemudian hari dipergunakan dengan bangunan yang kayak tadi ini Ustadz. Awalnya kita mungkin diniatkan untuk bangunan yang mungkin positif. Nah ternyata di kemudian hari dibangun orang. Ini untuk niat yang si pewakaf tadi seperti apa? Ya, untuk hari ini ya kami alhamdulillah ini lagi ngikuti pelatihan sertifikasi nazir profesional. Hari Ahad besok tanggal 7 Desember di Pesantren Tahfiz Kiai Marogan, kita kerjasama sama Badan Wakaf Indonesia Pusat ya. Nah itu nazir ya yang mengelola harta wakaf, kalau zakat namanya amil. Ya. Nah itu dia harus betul-betul berkompeten, profesional ya. Nah, tugasnya mengadministrasikan, kemudian mengembangkan dan menjaga harta benda wakaf itu supaya dia tidak disalahgunakan. Artinya memang punya amanah besar begitu Ustaz ya, nazir tadi Ustaz ya. Enggak sembarang orang. Baik, kita akan angkat kembali telepon. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Ibu siapa Ibu? Mas, saya Ibu Ruli tadi. Oh, Ibu Ruli kembali. Saya Bu Ruli tadi. Ya, silakan Ibu. Saya mau tanya satu lagi pertanyaan. Boleh. Mas. Silakan Ibu Ruli. Boleh Mas ya? Ya, makasih Mas. Ya, silakan. Nah, Ustaz, saya tumpang tanya Ustaz ya. Kalau ada seorang tukang maling. Baik. Tukang maling ini dari dulu. Hanya ada yang mengetahui, ada yang tidak mengetahui. Yang dimaling itu punya negara. Nah, setelah terputus ya nampaknya sinyal kali ya. Kalau yang dimaling punya negara itu korupsi namanya. Korupsi. Artinya ini memang niat untuk memberikan wakaf ini selain dengan niat tulus karena Allah, juga yang diwakafkan itu harus halal, memang begitu ya Ustaz ya. Iya. Artinya kalau seandainya tidak boleh misalnya harta pencucian uang gitu kan, tidak boleh kan. Makanya harus sesuai syariat dia. Iya. Artinya tidak berarti apa-apa lah ya Ustaz ya ketika mewakafkan harta yang dari hasil mencuri, dari korupsi. Iya, dan itu berlawanan juga dengan hukum ya kan. Jadi tidak boleh kita ngambil
hak Iya, orang iya. lain kemudian kita kasihkan untuk orang lain. Orang lain, apalagi tadi tanah orang lain diwakafkan. Iya. Masya Allah. Baik, nanti akan kita lanjutkan kembali Ustadz Yayan, dan tetap bersama kami pemirsa di Dakwah TVRI, insya Allah. Salah tuh ngapo sedihnya? Aku nih buntu. Ketalang betutu ke rumah Cek Gaya. Cakap. Walaupun buntu tetap gaya. Sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI Sumatera Selatan menjunjung tinggi sinergisitas menuju TV kelas dunia, menciptakan Indonesia cerdas, menyongsong Indonesia maju. TVRI Sumatera Selatan bertekad menjadi TV publik, mampu menjembatani kepentingan masyarakat dan pemerintah. Siaran TVRI Sumatera Selatan kini dapat dinikmati oleh para pemirsa dengan jangkauan yang lebih jauh dan lebih luas melalui layanan MCPC. MCPC atau Multi Channel Per Carrier merupakan suatu layanan yang cost efektif untuk mendistribusikan siaran ke seluruh wilayah yang dijangkau satelit merah putih dengan slot orbit 108 derajat bujur timur. Dengan dukungan teknologi satelit yang handal, layanan MCPC memastikan siaran dapat diterima pemirsa dengan cepat dan efisien. Untuk mengakses siaran TVRI Sumatera Selatan melalui layanan MCPC, caranya mudah. Yang pertama, arahkan parabola Anda ke satelit Telkom 4. Lalu tambahkan transponder Telkomsat pada receiver Anda dengan memasukkan frekuensi TVRI Sumatera Selatan yaitu 3720 horizontal dan simbol rate 32.727. Yang terakhir, Anda tinggal scan transponder Telkomsat tersebut untuk mendapatkan siaran TVRI Sumatera Selatan. Siaran TVRI Sumatera Selatan siap Anda nikmati. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dakwah TVRI, insya Allah penuh berkah. Dan kami masih mengundang Anda tentunya untuk dapat bergabung bersama kami di layanan telepon 0711 311 454 atau di pesan WhatsApp 0823 1198 1790. Kita membahas tema wakaf dalam Islam bersama Ustadz Yayan. Baik Ustadz, mungkin kita lanjutkan sedikit ini Ustadz ya, sebelum nanti tanya jawab bersama bunda-bunda. Ustadz, kalau dari sisi keutamaan ini mungkin Ustadz, wakaf tadi keutamaannya seperti apa? Karena kan ini berkaitan dengan harta yang akan dikeluarkan ya Ustadz ya, dan tidak mudah mungkin bagi sebagian orang. Ini keutamaan apa? Ini biar kita tergerak untuk berwakaf Ustadz. Tafadhol. Iya, nah jadi kata Kiai Marogan itu yang terkenal itu jadilah manusia keramat. Ya. Nah, manusia keramat itu dari bahasa Arab karomah. Oh karomah. Ya. Jadi artinya orang sukses mulia. Dia sukses di dunia tapi mulia di akhirat. Di akhirat. Ya. Jadi ciri orang keramat itu orang mati bisa menghidupi orang hidup. Jadi misalnya Kiai Marogan meninggalkan harta benda wakaf masjid. Ya. Meskipun beliau sudah meninggal dunia, tapi
selama orang ruku sujud di masjidnya, Insya Allah pahalanya insya Allah mengalir terus mengalir pahalanya. terus. Tuh. Jadi dengan wakaf itu walaupun umur terputus, tapi pahala mengalir terus. Masya Allah. Ini mudah-mudahan ya membuat kita tergerak untuk bagaimana harta yang sesungguhnya sebetulnya adalah harta yang kita Iya betul. Kan wakafkan, kita keluarkan di jalan Allah ya Ustaz. apa namanya wakaf itu membeli akhirat yang mahal dengan harga dunia yang murah. Harga dunia yang sangat murah, Masya Allah. Baik, ini nampaknya Bunda-Bunda sudah tidak sabar ini Ustaz untuk bertanya. Saya akan persilakan dulu, mungkin dari sebelah kanan dulu, silakan Bunda sebutkan nama dan majelis taklim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Reni Mauizo dari Majelis Taklim Dakwatul Muslimin, Ya. Kelurahan Piparja, Kecamatan Kemuning, Palembang. Ya, silakan Bunda. Saya mau bertanya Ustadz, apa keistimewaan wakaf dibandingkan dengan bentuk sedekah lainnya? Mohon penjelasannya Ustadz. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Reni ya. Apa keistimewaannya nih Ustadz? Iya. Wakaf dan sedekah lain. Ya, jadi keistimewaannya ya orang dengan berwakaf itu dia menjadi abadi ya. Jadi ketika kita berwakaf ya, harta benda kita tadi dicatat sebagai harta benda wakaf ya, maka selama harta itu masih terus bermanfaat, mengalirkan manfaat, misalnya masjid, sumur ya, rumah sakit, misalnya kita itu wakaf kita, maka selama itu umurnya bangunan itu, peninggalan itu terus ya bermanfaat, maka akan mengalirkan pahala ke kita ya. Sedangkan umur kita masih hidup kan terbatas. Ya, paling 70 tahun, 80 tahun ya. Nah, kayak Merogan haulnya nanti diperingati 125 tahun ya. Nah, tapi apa namanya masjidnya masih eksis ya, pemondokan haji yang di Mekah sana masih eksis ya. Nah, makanya orang akan mengenang seseorang itu dengan apa peninggalannya ya. Jadi bukan sejauh apa namanya mana kita mengukur jarak, tapi sejauh mana kita mengukir jejak ya. Dengan berwakaf itu kita mengukir jejak keabadian kita. Masya Allah. Ini akan selalu dikenang orang walaupun berabad-abad tahun lamanya betul, ya Ustaz ya. Ya. Jadi orang mati bisa menghidupi orang hidup. Orang hidup, ya. Masya Allah. Jadi walaupun dia sudah meninggal, orang datang berziarah, ada orang yang di situ jualan, dagang, UMKM bisa ini hidup ya. Ada orang istilahnya jaga parkir di situ, ada orang wisata ziarah ya. Jadi itu contoh yang paling mudah ya. Kita lihat manfaat dari orang yang dia berwakaf. Masya Allah, cukup jelas ya Bunda ya, Bunda Reni ya, perbedaan atau keistimewaan dari wakaf dengan sedekah. Kalau sedekah kan begitu kita sedekahkan makanan habis, pahalanya mungkin batas itu ya Ustaz ya. Betul, pakaian juga habis terpakai, mungkin batas itu pahala jariahnya. Tapi kalau untuk wakaf tadi insya Allah terus menerus, asal tadi yang amanah itu yang mengelolanya ya Ustaz ya. Jadi kita tinggal kita cari nazirnya pengelola. Nazir itu bisa perseorangan, bisa badan hukum ya. Nah itu kalau dia mengelolanya bagus ya, insya Allah terus mengalir. Baik, insya Allah. Baik, kami persilakan kembali Bunda. Oh, yang sebelah sini dulu. Silakan Bunda, sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sriyanti dari Majelis Taklim Dakwatul Muslimin, Kelurahan Piparja, Kecamatan Kemuning. Oke. Saya mau nanya Pak Ustadz. Silakan Bunda. Gimana kalau cara kita menyikapi orang yang sudah berwakaf, wakaf benda tanah, tiba-tiba orang itu udah ikhlas Pak Ustadz minta dikembalikan. Oke, baik. Sekian Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin sering kali terjadi begitu lahan tanahnya mungkin waktu itu sepi, dia wakafkan, begitu rame, kejinguan mahal, tidak jadi kewakafkan. Ini bagaimana Ustadz? Ya, jadi
kita antisipasi dengan kita catatkan akta ikrar wakaf, Bu. Jadi kalau misalnya ada orang mau berwakaf, sekarang sudah diatur, ada regulasinya, yaitu datang ke KUA. Ya, KUA itu bukan kan urusan akta ikrar nikah saja sekarang ini, tapi juga ada salah satu tanggung jawabnya itu akta ikrar wakaf. Ada belangko yang harus diisi oleh pewakaf tadi. Jadi misalnya dia harus menyerahkan dokumen-dokumennya, surat tanahnya, kemudian ada saksinya 2 orang. Nah, kalau sudah dicatatkan di situ, maka itu punya kekuatan hukum. Jadi tidak bisa lagi diambil. Mau ikhlas nggak ikhlas sudah jadi akta wakaf itu. Itu. Artinya memang harus ada legalitasnya seperti itu ya, Ustaz. Betul, ya. Ini pengetahuan baru juga ya. Mungkin jangan sampai kita tahu, oh ini wakaf dari almarhum Haji H misalnya, Haji B. Nah, tapi ketika anak cucunya tidak ikhlas ataupun seperti apa, nanti di kemudian hari ada legalitasnya bahwa memang itu secara hukum sudah diwakafkan. Itu tadi memang kalau misalnya ada anak cucu yang nggak ikhlas peninggalan orang tuanya, itu durhaka banget itu, ya kan? Jadi kalau neraka. Ibaratnya orang tua itu, ya kan, dia harta orang tua belum jadi waris selama dia masih hidup, ya kan? Kalau dia sudah meninggal baru jadi waris, tapi selama dia masih hidup mau dia wakafkan, itu terserah orang tuanya, itu. Ya, jadi makanya mumpung kita masih hidup, kita wakafkan supaya tidak terjadi sengketa atau konflik antar keluarga. Itu. Jadi wakaf itu bisa jadi solusi juga untuk mengatasi supaya tidak konflik, tidak rebutan waris, ya kan? Karena apa, harta yang kita tinggalkan tadi, ya itu belum dibagi waris, kemudian jadi rebutan. Tapi kalau dia diwakafkan, maka kita akan terus di kuburan, ya kan? Kita akan menikmati hasil apa yang kita wakafkan tadi. Artinya bagi si wakaf juga harus menjelaskan kepada anak keturunan begitu Ustaz ya, khususnya kepada anak-anaknya bahwa lahan yang dimilikinya itu untuk diwakafkan. Itu baik Ustaz. Bagaimana? Kita angkat telepon dulu. Baik. Halo, assalamualaikum. Baik. Dengan siapa ini? Kayaknya bapak-bapak ini. Ya silakan Pak, sebutkan nama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak sebutkan namanya Bapak. Ya. Ini Bapak Soleh di Tanjung Lago. Oke, Bapak Soleh. Silakan Pak Soleh. Kalau Ibu Soleha nih Pak. Nanya ini. Ya, silakan Pak. Apakah boleh tanah wakaf dijual? Nah, hampir sama dengan yang tadi ya. Iya. Oke. Itu pertanyaannya Pak Soleh. Ya. Oke, terima kasih Pak Soleh dari Tanjung Lago ya, Banyuasin. Silakan, apakah boleh? Iya. Nah, kalau nak masuk neraka lajulah. Iya. Silakan Ustaz pertanyaannya. Sekarang sudah diatur dalam Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 itu, ya, bahwa harta benda wakaf ya, yang sudah ada dokumennya, sudah disertifikatkan wakaf, sudah akta ikrar wakaf, itu tidak bisa dijual. Iya. Meski ini peruntukannya untuk orang banyak nanti hasil jualnya Ustaz. Nah, kalau misalnya itu namanya tukar guling. Oh, tukar guling. Misalnya itu ada beberapa alasan juga. Misalnya itu tempat itu kena bencana gitu kan, atau misalnya kena gusur, pelebaran jalan misalkan. Ada pelebaran jalan, pembangunan tol misalnya kan, sehingga harta wakaf tadi mau tak mau harus dijual misalnya atau dilepas. Nah itu boleh, tapi ada aturannya juga namanya ruslak, ya, tukar guling. Harta bendanya tadi karena wakaf itu al-habsu, dia harus ditahan, dimatikan ya zatnya. Kalau misalnya dia tidak memungkinkan lagi di situ untuk dikelola, dikembangkan, maka bisa ditukar guling, pindahkan lagi. Harus dibangunkan dengan tempat lain. Dan itu harus seizin dari Badan Wakaf Indonesia dan juga harus ada tanda tangan Menteri Agama. Jadi tidak mudah juga itu. Baik. Masya Allah, insya Allah terjawab ya Pak Soleh. Artinya memang boleh dijual, tapi ada syarat-syarat tertentu tentunya. Betul. Masih ada pertanyaan dari Bunda? Masih ada Bunda? Tapi tahan dulu Bunda, karena ada yang mau lewat satu ini. Tetaplah bersama kami di Dakwah TVRI. Insya Allah.
dari 2024, program keagamaan Islam hadir di layar kaca TVRI Sumsel. Awali hari dengan live cawisan ba'da subuh. Seseorang di antara kamu orang yang beriman dan orang yang berilmu pengetahuan. Live sholat Jumat dan khutbah penuh hikmah. Peringatan Hari Besar Islam yang syarat nilai kebersamaan. Dengan dukungan teknologi informasi, sebuah program disiarkan live sebagai bentuk kerjasama TVRI Sumatera Selatan dan Masjid Agung SMB Jaya Wikrabo Palembang. TVRI, media pemersatu bangsa. Psikologi Populer kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Rifda Alda Ulfaira. Mengatakan ABK itu cuma hanya fisik ya kebanyakan, tapi secara intelektual itu juga ada yang kategori ABK juga. Kalau masalahnya intelektual dan sosial itu masuk dalam kategori ABK. MPD sendiri ini merasa dirinya itu lebih baik dari orang lain. Toxic relationship itu adalah hubungan di mana salah satu pihak itu tuh ada yang merugikan pihak lainnya. Bahkan bukan cuma satu pihak, kadang kedua belah pihak juga bisa merugikan hubungan tersebut. Generasi gitu ya, itu memang ada perbedaannya. Dalam artian juga kita memiliki perilaku seperti ini gitu ya, atau bisa dikatakan kita memiliki suatu kondisi yang seperti saat ini. Alhamdulillah, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dakwah TVRI. Insya Allah penuh berkah. Dan tentunya masih bersama Ustadz Yayan. Kali ini masih ditanya jawab. Kami persilakan Bunda yang sudah ingin siap bertanya tadi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlela dari Majelis Taklim Dawatul Muslimin, Kelurahan Piparja, Kecamatan Kemuning. Ya. Mau tanya Ustadz. Ya. Silakan Bunda. Ini ada yang wakaf tanah untuk musola, tapi ini disisahin misal sedikit untuk jalan umum di samping musola. Tapi tiba-tiba dengan pengurus musola yang jalan tadi ditutup untuk musola semua, jadi jalan itu sudah nggak ada lagi. Itu hukumnya gimana Ustadz? Baik. Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika jalannya ditutup, ada kata jalan lain apa Bunda? Ada kata jalan lain. Oke, nah ini bagaimana Ustaz? Ketika memang jalan itu memang diperuntukkan untuk umum dan dilebarkan untuk musola, dan ternyata di sisi lain ya membuat warga ataupun juga yang sering lalu lalang di jalan itu jadi terganggu begitu Bunda ya? Oke, silakan Ustaz. Iya, memang persoalan wakaf ini itu sama Badan Wakaf Indonesia lagi digencarkan namanya pelatihan sertifikasi nazir. Wakaf profesional ya. Jadi pengurus-pengurus yang istilahnya menerima harta benda wakaf itu mestinya dia harus tahu ya, kalau sudah ada akadnya dari si pewakif tadi, pewakaf itu ada yang sebagian untuk musola, ada sebagian untuk jalan ya kan. Nah, itu tetap ya tidak boleh kemudian kita kita tiadakan ya akadnya tadi kan. Nah, makanya itu harus tercatat ya, si pewakaf juga ya sekarang ini harus mencatatkan akta ikrar wakafnya ke KUA. Itu di atas putih. Nah, itu sama pengelola namanya nazir tadi di hadapan KUA itu peruntukannya untuk apa saja ya. Kemudian ukurannya jelas-jelas ya, termasuklah juga alas haknya ya, ada saksinya. Nah, makanya
kalau ada masalah di kemudian hari itu nanti pihak KUA yang akan mendamaikan gitu, akan menengahi gitu. Masya Allah. Ini cukup jelas ya Bunda ya. Yang pasti kan ini menjadi tambahan informasi dan juga tambahan ilmu. Mungkin pemirsa yang juga menyaksikan bahwasannya ketika kita mendapatkan wakaf atau juga yang diamanakan mengurus wakaf atau apa tadi nazir ya, sebagai nazir, artinya memang harus dicatatkan di lembaga, khususnya ke KUA dan agar memang betul-betul jelas legalitasnya begitu. Betul. Nah, tapi kalau seandainya memang itu diperuntukkan dan ada solusi jalan, itu gimana Ustadz? Misalkan jalan tadi ditutup, tapi bagi pengurus musola tadi ada alternatif jalan yang mungkin bisa dilalui, karena ini terkait mungkin warganya makin banyak, biasanya kan kayak namanya juga perluasan kan. Nah, itu seperti apa Ustadz? Iya, itulah bisa dimusyawarahkan ya kan. Memang si pewakaf juga itu berhak juga ya istilahnya itu untuk istilahnya itu ikut menanyakan ya kan akadnya. Tapi kalau misalnya memang harus ya musolanya tadi kecil ya kan, karena jamaahnya sudah besar mau ditingkatkan jadi masjid ya kan. Nah itu ya tinggal berembuk lah musyawarah. Insya Allah ada jalan keluarnya. Baik, nah ini kalau seandainya terkait dengan penggunaan wakaf yang disalahgunakan Ustadz, ini mungkin juga menjadi perhatian jangan sampai terjadi bagi pemirsa juga yang menyaksikan atau juga kita yang hadir, bahwasanya ketika kita menyalahgunakan wakaf, misal ada jalan yang memang diwakafkan itu kurang lebih 8 meter misal, ternyata kita bikin pagar agak maju dikit, berkurang, itu kan menggunakan penyalahgunaan wakaf seseorang. Ini seperti apa dalam hukum Islamnya Ustaz? Iya, itu istilahnya itu bisa kita laporkan ya, dan itu bisa jadi pidana. Oke, ya, kalau dari sisi pidananya Ustaz ya. Jadi istilahnya itu karena sudah semuanya diatur dalam undang-undang wakaf ya. Jadi apa yang sudah diikrarkan, sudah ada akadnya, itu harus dijalankan oleh nazir pengelola harta benda wakaf tadi. Itu kalau dari sisi hukum ya Ustaz. Tapi kalau dari sisi Islamnya Ustaz, apakah dosanya juga termasuk dosa jariah nih Ustaz? Iya betul. Kalau kita mengambil apa namanya atau menyalahgunakan harta wakaf ya, karena wakaf itu ibaratnya itu apa ya sedekah jariah. Kalau kita jadikan itu jadi putus ya, nah itu juga sama, bisa jadi dosa besar, dosa jariah, dosa apa namanya mengalir ya. Ya mengalir ya Ustaz. Yang jangan sampai lah ya. Ketika kita tidur, kita makan, dosanya terus mengalir karena orang terganggu kan, jalannya jadi sempit misalkan ya Ustaz ya. Ini baik. Masih ada pertanyaan Bunda? Cukup? Oh ini luar biasa sekali nih terkait dengan wakaf. Nah Ustadz, kalau kita bicara wakaf ini ya, tentunya tadi sudah Ustadz sampaikan bahwa wakaf itu bisa berbentuk uang. Juga bisa berbentuk bangunan, begitu Ustadznya ya. Kalau seandainya kita ada bangunan masjid ini Ustadz, niat kita ingin berwakaf, tapi mungkin dalam kondisi sumbangsi kita hanya mungkin sekedarnya lah, apa 50.000 apa 100.000, apakah itu pahalanya juga terhitung wakaf Ustadz? Iya, jadi kan pahalanya terus mengalir ya kan. Misalnya masjid itu kan butuh apa namanya itu operasional, dan juga masjid juga butuh renovasi ya kan. Nah jadi kalau misalnya kita berwakaf ke masjid, atau itu namanya wakaf melalui uang ya, wakaf melalui uang. Jadi memang kalau masjid kan jadi bangunan ya kan, jadi aset ya kan, jadi bangunan. Nah tapi ada juga namanya wakaf uang. Tapi kalau wakaf uang itu harus betul-betul diwakafkan di bank ya, LKSPWU, Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang ya. Misalnya kalau di sini ada bank apa namanya, Bank Sumsel Babel Syariah. Nah, nanti dalam bentuk deposito ataupun dalam bentuk sukuk. Itu. Jadi istilahnya itu kita boleh hanya ngambil imbal hasilnya, ngambil manfaatnya itu setelah sekian tahun ya kan, akadnya itu. Artinya memang berbeda nih Ustaz ya, ketika
kita memberikan sumbangan berbentuk infak mungkin ke masjid untuk pembangunan masjid dengan niat kita ini sebenarnya untuk wakaf nih Ustaz. Orang lagi bangun masjid, niat kita untuk wakaf, tapi ada duit 50.000. Nah, apakah niat kita untuk wakaf ini masuk dalam pahala wakaf atau bentuk sedekah atau infak tadi Ustaz? Iya, sama ya. dalam bentuk wakaf juga itu, ya kan, namanya wakaf melalui uang ya kan, ke masjid, ya pesantren misalnya, ke panti asuhan ya. Karena kan di dalam lembaga-lembaga itu kan dia butuh dana betul. Ya kan? Itu namanya wakaf sosial. Nah, itu wakaf sosial. Ya, kalau misalnya kita ngasih ke masjid terus langsung digunakan oleh pengurus masjidnya gitu. Masya Allah. Artinya kita jangan ragu-ragu ya Bu ya, ketika punya niat untuk wakaf, tidak harus banyak duit miliaran untuk bangun masjid, ya kan, kesimpulannya seperti itu Ustaz ya. Kita seberapapun niat kita ketika ada pembangunan masjid ataupun juga musola, niat kita ini wakaf, ya insya Allah bangunan musola, bangunan masjid yang diperuntukkan untuk ibadah mengalir juga ini pahalanya untuk kita. Begitu Ustaz ya. Masya Allah. Baik Ustaz, kita sudah di penghujung acara tentunya di Dakwah TVRI. Silakan kesimpulannya Ustaz kita hari ini. Iya. Jadi kalau kita ngaji itu ada namanya wakaf ya, wakaf ibtida, kita saatnya mulai, saatnya berhenti ya kan di ujung-ujung ayat. Kalau haji ada namanya wukuf. Ya. Istilahnya itu berhenti di Padang Arafah ya, tanggal 9 Zulhijjah kita wukuf di situ. Nah, kalau harta namanya wakaf ya. Kita abadikan, kita tahan, pokoknya hanya kita manfaatkan hasilnya. Nah, dengan wakaf itu ya, insya Allah walaupun umur kita terputus, pahala akan mengalir terus ya. Nah, untuk wakaf juga, untuk kesempurnaan harta itu, kesempurnaan ngaji ada di wakaf, untuk kesempurnaan haji ada di wukuf, untuk kesempurnaan harta ada di wakaf. Masya Allah. Baik, terima kasih Ustaz Yayan tentunya pencerahan pada hari ini kepada bunda-bunda yang juga telah hadir, kami ucapkan terima kasih. Dan pemirsa, akhirnya kita usai tentunya di rangkaian acara program Indonesia Bertakwa di acara Dakwah TVRI edisi kali ini. Atas nama pembawa acara tentunya saya Muhammad Said, wakil kerabat yang bertugas. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan, kepada Allah kami mohon ampunan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah TVRI insya Allah penuh berkah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu